Oke, halo, berjumpa lagi bersama saya, dan di video kali ini kita akan membahas tentang LKMM Pratede untuk kalian para maba yang akan segera mendapatkannya. Ya, bersiaplah. So, tanpa basa-basi kita lanjut aja lah. Saya sudah malas untuk ngoceh. Putar dulu buminya. Oke, jadi saya sudah memiliki beberapa catatan tentang bagaimana LKMM Pratede itu sebenarnya dan beberapa tambahan dari pengalaman saya sebelumnya. Oke, langsung kita mulai saja ya. LKMM Pratede itu terdiri dari beberapa gelombang yang dimana setiap gelombang itu berisi departemen di PEMS. Misalnya saja seperti gelombang pertama itu diisi oleh Departemen Elektro, Departemen Informatika, misal seperti itu. Atau mungkin bisa saja Mekatronika dengan BKDK Energi, dengan Departemen Multimedia Kreatif, bisa saja seperti itu. Tergantung bagaimana mekanismenya bekerja. Nah, kemudian LKMM Pratede tersebut berlangsung selama 3 hari. Iya, Anda tidak salah dengar, 3 hari. Dan seperti kita bisa menebaknya, di hari apa kira-kira? Ya, betul sekali, di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi Anda tidak libur. Oke, untuk hari pertama atau TM itu akan dilaksanakan pada hari Jumat, dan itu pelaksanaannya setelah kuliah atau sore hari sampai malam hari. Dan di situ kalian akan diberikan tentang pengenalan awal apa itu LKMM Pratede, apa tujuannya, dan lain-lain sebagainya ya, bentuk pengenalan lah seperti kita bisa tahu. Lalu kemudian di situ juga akan terjadi pembentukan kelompok ya. Setelah ada pembentukan kelompok, kalian juga akan diberikan penugasan. Mungkin kalian akan mendapatkan penugasan untuk membuat ID card ya, bukan ID card yang kartu, tapi itu sebuah tanda nama yang akan kalian letakkan di bagian dada ya. Kemudian lagi ada name table, yang dimana name table itu berisi nama kalian dan nama kelompok kalian, dan itu kalian letakkan di meja nanti. Jadi bagaimana mekanismenya saya kurang tahu. Yang pasti ada name table sama tanda pengenal yang diletakkan yang ditempel di dada dengan menggunakan peniti. Kemudian lagi kalian mungkin akan membuat yel-yel dan akan membuat jargon kelompok kalian ya. Jadi sesuaikan dengan, dan itu disesuaikan dengan tema ya, tema LKMM Pratede saat itu. Jadi segeralah ya, kreatif dari sekarang gitu. Oke. Kemudian pada day 1 ya, di day 1 ini kalian sudah membentuk kelompok, kalian sudah punya yel-yel, kalian sudah punya ID card atau kartu tanda pengenal, dan ada name table kalian dan lain-lain sebagainya yang membentuk identitas sebuah kelompok. Nah, di sini di day 1 itu hari Sabtu akan dilaksanakan dari pagi sampai malam hari tentunya. Wah, full day ya. Kemudian di sini akan diawali dengan pre-test, atau kalian akan dites kemampuan atau pemahaman awal kalian tentang materi-materi yang akan diberikan nanti. Jadi di bagian awal ini kalian akan diberikan sebuah link untuk pemanasan terlebih dahulu lah sebelum kalian mendapatkan materi-materinya nanti. Kemudian lagi setelah itu kalian akan langsung dipisahkan ya berdasarkan kelompok atau grup yang telah kalian buat, dan kalian akan dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang namanya adalah kelas. Ya, satu kelas itu kalau tidak salah ya untuk satu kelompok. Jadi kalian akan tersebar di gedung D3, D4, biasa tahu saya di 2 gedung tersebut. Kemudian setelah itu kalian akan diberikan materi oleh para pemandu-pemandu PEMS di ruangan masing-masing tentunya. Materi itu ada banyak ya. Saya lupa ada berapa banyak materi, yang pasti itu menyangkut tentang bagaimana cara kalian mengelola diri kalian ya. Jadi pada LKMM Pratede ini berfokus pada diri kita ya, seperti itu. Kemudian dalam penyampaian materi tersebut jangan lupa untuk aktif bertanya, karena biasanya kakak-kakak pemandu PEMS itu selalu punya hadiah. Iya, saya sering dapat hadiah. Tidak juga sih, saya cuma bercanda. Tetapi ada teman-teman saya yang sering dapat hadiah, jadi mereka menjawab cuma untuk dapat hadiah. Aduh, jangan seuzon Bambang. Tapi ayo kita lanjut dulu lah. Kemudian lagi ya, setelah diisi banyak materi, ada jeda-jeda tentunya. Materi di jeda kalian mengisi tentang bagaimana penilaian, bagaimana kalian menilai pemateri sebelumnya yang telah tampil dengan mengisi link yang dimana itu akan diberikan dalam bentuk kode QR. Kalian akan scan, kalian akan isi, kemudian kalian akan menilai seperti itu. Lalu kemudian masuklah pemandu berikutnya untuk memberikan materi. Begitu seterusnya sampai jam istirahat atau isyoma. Kemudian kalian bisa istirahat, ibadah, dan lain sebagainya. Kemudian kalian lanjut lagi ke materi sampai malam hari. Jadi pada day pertama ini kalian full mendengarkan materi. Oke, maju ke day 2 atau day terakhir ya, dimana pada day ini kita akan laksanakan pagi sampai malam. Di awal materi kita akan disajikan materi bersama atau materi kelas besar kita sebutnya, dimana semua kelompok akan disatukan pada sebuah ruangan besar, kemungkinan hal D4 ya. Kalian akan diberikan materi dan akan mendengarkan dan bertanya secara besar-besaran dah, seperti itulah kira-kira. Kemudian lagi kalian akan dipisah seperti kelompok yang telah dibuat. Kemudian lagi seperti itu berjalan materi-materi sampai pada akhir hari atau di malam hari kalian akan diberikan post test, atau kalian akan diuji lagi kemampuan kalian ya, seperti itu. Kemudian lagi akan diberikan penugasan tentunya. Penugasan ini punya jangka waktu ya, punya deadline maksudnya. Kalau tidak salah itu 1 bulan dulu ya. Dan tentu saja ada eval ya. Ini penting untuk dicatat ya, bahwa bagian eval atau evaluasi ini kalian akan dinilai
dinilai ya oleh para pemandu atau para orang-orang yang akan mengawasi kalian selama proses LKMM Pratede berlangsung. Kalian akan dinilai misalnya ada yang sering mengantuk atau tertidur atau misalnya kurang aktif, membawa benda-benda yang tidak diizinkan dan lain sebagainya. Pokoknya jangan lakukan banyak pelanggaran jika kalian tidak ingin diberikan sanksi dan dievaluasi tentunya. Jadi penting untuk dicatat ini ya, jangan melanggar. Kemudian lagi ada awarding ya atau penghargaan seperti biasa Queen dan King ya. Kemudian Anda akan diberikan hadiah. Lumayan loh, bisa mendapatkan keterkenalan Anda. Kemudian lagi ya, oh iya tugasnya ya, tugas dari dua ini bisa bermacam-macam. Di zaman saya itu saya dikasih tugas sesuai dengan materi yang telah diberikan. Tugasnya itu adalah fokus untuk diri saya sendiri dengan menggunakan materi-materi yang telah diberikan. Kemudian materi-materi yang sudah saya buat dan berfokus pada diri saya tersebut, saya edit dan posting ke Instagram sebagai carousel post. Seperti itu. Karena memang tujuan LKMM itu adalah untuk bisa membuat kita paham terhadap diri kita sendiri dan bagaimana cara mengelola diri kita. Jadi kita harus bisa membuat bagaimana penilaian terhadap diri kita sendiri dengan menggunakan parameter materi-materi yang telah diberikan oleh para pemandu, dan kalian posting itu di Instagram. Itu bagi saya ya, di zaman saya. Di zaman kalian mungkin beda ya. Jadi selama proses penugasan itu apakah kita dibimbing gitu? Tentu saja kita dibimbing. Kalian akan sering mengecat para pemandu-pemandu PENS ya, kemudian minta untuk konsultasi. Ya, jadi kelompok kalian berencana untuk berkumpul dan bertemu bersama para pemandu PENS tentu saja. Jadi kalian harus usahakan mencari jam kosong bersama supaya kalian bisa berkumpul dan bisa mendiskusikan tentang materi tugas yang harus kalian kerjakan dan berfokus pada diri kalian sendiri. Fungsi dari konsultasi terhadap pemandu PNS ini adalah supaya kalian paham tentang bagaimana sih maksud dari materi ini ya, seperti itu kira-kira. Jadi ya, kalian akan sering konsultasi dan kalian akan harus membawa absen ya. Jadi harus selalu hadir untuk konsul, jangan pernah tidak hadir. Dan kalau tidak selesai tugasnya selama 1 bulan itu, maka bersiaplah untuk menghadapi hal yang besar. Sampai jumpa.